Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mas Bambang, tolong di mute itu. Ulang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang hanya dengan kepadanya kami memohon pertolongan dan memohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalan Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang tidak ada sekutu baginya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita semua bisa berkumpul dan bersilaturahim pada acara pengajian Ba'da Subuh PT Perkebunan Nusantara 8 ini pada hari ini, hari Ahad, tanggal 17 Rabiul Awal 1443 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 24 Oktober 2021 Masehi. Bersolawat kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Bapak Direktur SCPV 1, SCPV 2, SCPV 3 beserta keluarga yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Miftah Mati Wilujeng Sumping ini, Bapak Ibu Kepala Bagian GM Wilayah 1, 2, 3, dan 4, kemudian para manajer yang kami hormati, Ketua dan Pengurus IKBI PT Perkebunan Nusantara 8 beserta jajarannya yang kami hormati, para Purnakarya PT Perkebunan Nusantara 8 yang kami hormati, Bapak Ibu beserta keluarga hadirin yang saya hormati, selamat datang dan terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya pada acara hari ini. Semoga kita bisa mengikuti dengan lancar sehingga bisa memperoleh manfaat yang optimal untuk memelihara keimanan kita dan dapat menjadi tambahan catatan amal soleh di yaumil hisab kelak. Baik Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, agar acara hari ini lebih khidmat dan tertib, terlebih dahulu kami sampaikan untuk melakukan mute suara dan mengaktifkan kamera. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, bisa melakukan raise hand terlebih dahulu atau menyampaikan via chat box. Bapak Ibu, saya Bambang Saiful Hayat dari bagian operasional sawit dan karet. Insya Allah selama kurang lebih 60 menit ke depan akan memandu acara hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, tausiah dengan tema kali ini yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan disampaikan oleh Pak Kiai Haji Miftah Farid. Dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab dan doa yang kita minta Pak Kiai untuk memimpinnya. Terakhir kita tutup. Baiklah, sebagai pembuka mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya kita simak pembacaan kitab suci Al-Quran oleh Ustadz Ibad Badrul Hayat dari SPI.
Enggak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون صدق الله العظيم. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Jazakallah. Hatur nuhun Ustaz Ibad telah membacakan Al-Qur'an. Semoga menjadi tambahan amal soleh bagi Ustadz dan juga bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Baik, selanjutnya mari kita simak acara tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Miftah Farid dengan tema Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah tema kali ini akan membahas mengenai Maulid Nabi dan bagaimana cara kita agar dapat mengikuti teladannya. Jadi tidak hanya sekedar wah Nabi itu hebat, tapi juga menjadi uswah bagi kita semua, khususnya bagi kita yang sibuk dengan urusan pekerjaan. Namun terlebih dahulu izinkan untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau sebagai berikut. Baik, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid ini dilahirkan di Cianjur tanggal 18 Oktober 1944 ya. Kemudian beralamat di Jalan Sidomukti nomor 39 Sukaluyu, Bandung. Beliau menikah dengan Ibu Farida dan alhamdulillah dikaruniai 4 orang anak, 9 cucu dan 1 cicit. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan beliau adalah sebagai guru besar di Unisba, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Barat, kemudian juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Jawa Barat. Mungkin itu sedikit yang disampaikan. Sebenarnya ini banyaknya. Alhamdulillah.
Baik, pada Pak Kiai, waktu dan ruang Zoom kurang lebih 30 menit kami serahkan untuk dimanfaatkan. Maka silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu serta para peserta acara pagi ini yang kami hormati, kami cintai. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu, walaupun dengan seperti cara yang sekarang harus kita tempuh. Mudah-mudahan tidak akan mengurangi keberkahan. Bagi saya ini menjadi sebuah kenangan karena tahun 70-an saya dengan Pak Kolonel Abjan Sulaiman Kabinta Kodam itu suka keliling di PTP 12 sampai ke Cikaso, Agrag Binta dan lain-lain. Mungkin masih banyak yang belum lahir waktu itu. Tahun 70-an itu sebelum saya aktif di MUI. Jadi penceramah atau apa Binta atau apa namanya di PTP 12 waktu itu. Alhamdulillah. Kita bersyukur juga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa suasana musibah pandemi rasanya semakin menurun dan mudah-mudahan segera berakhir. Dan yang tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan kita mendapat pahala karena kita sabar, kita ikhtiar, dan kita tetap mungkin lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, salah satu prinsip akidah kita sebagai Muslim adalah kita iman bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Keyakinan ini harus diikrarkan dalam 2 kalimat syahadat, yaitu kesaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan kesaksian bahwa Nabi Muhammad Rasul Allah. Apabila seorang terlanjur memilih agama di luar Islam, ketika dia memilih Islam, maka caranya adalah membaca 2 kalimat syahadat itu. Nah, 2 kalimat syahadat ini kita ulang-ulang ketika azan, qomat, ketika duduk tasyahud awal, tasyahud akhir waktu sholat. Bahkan ada sebuah kebiasaan seseorang dalam sebuah lembaga Islam sebelum berjanji dalam jabatan yang diberikan kepada dirinya suka baca syahadat dulu. Malah orang yang mau nikah juga sebelum akad nikah pengantin prianya biasanya baca syahadat dan banyak lagi syahadat itu. Kemudian ada beberapa prinsip keimanan yang diajarkan oleh agama kita. Pertama, bahwa menurut Quran, setiap umat itu ada nabinya, likulli ummatin rasul, ada rasulnya. Jadi nabi dan rasul itu bukan hanya ada di Timur Tengah, bisa di Timur Jauh, atau barangkali juga Timur ada. Pendeknya di semua daerah itu ada nabi. Cuma dari sekian nabi yang banyak itu, Quran hanya menyampaikan cerita eksplisit dan oleh para ulama dikatakan wajib diimani adalah 25. Semua ajaran para nabi itu sama, tauhid, mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, patuh kepada Allah, menjauhi larangan Allah dan seterusnya. Nah, sedang Rasulullah para nabi itu diutus hanya untuk umat yang ada di sekitarnya dan pada zamannya. Nah, sedang Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk seluruh manusia, kafatan linnas. Jadi ini harus menjadi bagian dari keimanan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, seluruh alam. Bahkan kepada umat Islam yang dapat mendengar ajaran-ajaran Nabi juga punya kewajiban untuk menyampaikan itu kepada masyarakat luas. Jadi seorang Muslim itu selain wajib mengimani, meyakini Islam, mengamalkan, melaksanakan Islam, mengkaji, mendalami Islam, juga wajib menyebarluaskan Islam dengan segala kemampuan yang ada. Kemudian aspek keimanan yang lain yang perlu kita yakini adalah bahwa beliau itu adalah Nabi dan Rasul Allah terakhir. Jadi tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul. Nah, ini menarik aspek keimanan ini, karena dalam sejarah perkembangan Islam,
ratusan kalau nggak ribuan orang yang mengaku menjadi nabi. Penelitian dari dari disertasi seorang Dr. Queen, malah di Pulau Jawa saja itu lebih daripada 200 orang yang mengaku menjadi nabi. Katanya Jogja dan Solo merupakan dua kota yang agak subur lahir nabi palsu itu. Di Bandung pernah juga, tapi setelah diteliti ternyata orang gila. Jadi tidak ada lagi nabi, tidak ada rasul. Tapi Rasulullah SAW menyatakan dalam setiap satu abad satu kali, dalam setiap 100 tahun satu kali akan lahir orang-orang yang memiliki keunggulan kemampuan dalam menggali menyebarkan Islam, kemudian disebut dengan mujaddid, pembaru. Jadi mujaddid bukan nabi. Baik, ini adalah nabi dan rasul Allah yang terakhir. Selanjutnya aspek keimanan lain adalah kita yakin bahwa beliau itu memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Bahkan beliau sendiri menyatakan bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi misi beliau adalah untuk membangun akhlak. Tapi tidak boleh lupa bahwa beliau itu juga memberikan teladan dalam berbagai macam aspek. Dikatakan beliau itu adalah uswah hasanah, suri teladan. Tentu suri teladan beliau itu adalah dalam posisi beliau sebagai nabi dan rasul. Karena ayatnya laqad kana lakum fi rasulillah, pada diri rasul itu adalah teladan bagi kalian. Tetapi Muhammad kecil pun kalau kita baca ternyata syarat dengan pelajaran atau teladan. Apa yang dapat kita ambil dari Muhammad kecil, kita ketahui dia adalah sosok yang jujur, kejujuran. Kemudian yang kedua, dia adalah ketangguhan, terbiasa, terlatih, akrab dengan kesulitan dan penderitaan. Sebab baru lahir ayah sudah tidak ada, baru usia 6 tahun ibu pun meninggal dunia, usia 8 tahun kakek meninggal dunia, dan ada keteladanan terlatih dalam kemandirian. Sejak 8 tahun beliau itu sudah hidup mandiri. Yang beliau kerjakan sebuah perbuatan yang tidak populer, yaitu menjadi kuli penggembala kambing. Tentu ini bukan sebuah kebetulan, apalagi penghinaan. Tapi ini juga sebuah pembelajaran, yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Seorang Muslim itu harus resep gawe, kemudian resep mere. Ya, orang Islam itu tidak boleh resep menta ngedul gawe. Jadi sejak beliau memberi contoh, sejak 8 tahun sudah hidup mandiri. Dan beliau dan yang dikerjakan sekali-lagi pekerjaan yang tidak populer, kuli menjadi pengembala kambing. Tentu ini adalah bukan penghinaan, ya, bukan kebetulan, tapi sudah rencana yang maha kuasa. Untuk melahirkan seorang pemimpin yang sukses memerlukan adalah kejujuran, ketangguhan, keuletan, dan kemandirian. 12 tahun beliau sudah menjadi sudah turut berbisnis dengan pamannya ke Syam. 24 tahun beliau menjadi pembisnis sukses. 25 tahun beliau ditanta, 20 tahun beliau sudah menjadi pedagang yang sukses. 24 kapitalis Makkah. Maka oleh karena itulah pada 25 tahun setelah beliau sukses berbisnis, beliau melakukan sebuah sinergi bisnis, yaitu menikah dengan Siti Khadijah. Beliau nikah dengan Siti Khadijah bukan nyalindung kagelung, bukan. Karena mas kawinnya aja ada yang mengatakan 50 ekor unta, ada yang mengatakan 100 ekor unta. Jadi memang antar orang yang mampu begitu. Jadi sinergi ini menjadi sebuah contoh teladan yang dibangun oleh Rasulullah SAW, terutama dalam dunia bisnis. Setelah beliau usia 40 tahun atau 40 tahun lebih, nah pada saat itulah beliau mendapatkan wahyu. Nah inilah keteladan yang akan kita ambil dalam menghadapi berbagai macam realitas kehidupan. Usia Nabi dari 40 tahun syarat dengan pesan-pesan, contoh-contoh teladan yang semuanya itu apa-apa yang
sejak usia 40 tahun itu beliau dikawal dengan wahyu demi wahyu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan setiap wahyu itu turun kepada Nabi, beliau hafalkan, kemudian berikutnya didiktekan kepada para penulis wahyu, ditulis oleh para penulis wahyu, dan tentu diamalkan. Beliau sering menyatakan, Zaid penulis wahyu, tempatkan ayat ini pada surat A, pada surat B. Itu adalah wahyu yang disebut al-matlubu, wahyu yang sampai kepada Nabi melalui pendengaran. Sebab ada juga wahyu yang sampai kepada Nabi tidak melalui pendengaran, tetapi melalui sesuatu kesadaran batin kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan. Itulah yang disebut hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah isinya dari Allah, redaksional disusun oleh Nabi. Sedangkan Quran itu isi redaksi bukan dari Nabi. Nabi hanya menyampaikan. Nah, mari kita lihat bagaimana teladan Nabi dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan setelah beliau menjadi Rasul. Setelah menerima wahyu, Al-Alaq ayat 1-5, informasi itu sampai kepada masyarakat, kemudian timbullah berbagai macam reaksi, penghinaan, pelecehan, sampai fitnah demi fitnah. Nah, Allah tidak membiarkan. Allah menurunkan wahyu demi wahyu, mengawal, memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh Nabi. Itulah yang kemudian tersurat dalam Al-Quran. Kita perhatikan, Nabi dituduh sebagai orang gila. Sebagai orang gila, Allah segera menurunkan wahyu. Surat Al-Qalam umpamanya. Dan surat Al-Qalam Allah menyatakan, innaka la'ala khuluqin azim. Kamu ini punya akhlak yang baik. Kamu tidak gila, yang gila itu mereka. Masa depan berada pada kamu, bukan pada mereka. Ini sebuah pembekalan kepada Nabi untuk membangun optimisme supaya semangat berjuang. Beliau yakin tidak gila, mereka yang gila, dan masa depan ada pada tanganmu. Untuk memperkuat kekuatan mental Nabi supaya tangguh menghadapi tantangan, supaya beliau juga tetap sungguh-sungguh dalam berjuang, Allah memberikan sebuah bekal spiritual. Bekal spiritualnya apa? Tercantum pada surat Al-Muzammil. Berkesan. Ada pesan dari Allah kepada Nabi, jangan putus asa itu celaka. Jangan marah itu tidak pernah menjadi solusi. Jangan dendam, orang dendam itu banyak dosa dan tidak akan tentram dalam hidup. Tapi harus bagaimana? Allah menyatakan, qumil laila, serahkan semuanya itu pada waktu sholat malam, nisfah separuh malam, atau lebih dari separuh malam, atau kurang dari separuh malam, lantas warattilil Qur'ana tartila, dan terus baca olehmu Quran. Apa yang Allah janjikan kepada Nabi? 1, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kau lakukan sholat malam, kau baca Al-Quran, aku akan berikan kepadamu kharisma bil kasyaf. Karisma bukan karena gelar, karisma bukan karena jabatan, kedudukan, dan kekayaan, tapi karisma yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang memelihara sholat malam dan akrab biasa baca Al-Quran. Kata sahabat Ibnu Abbas, sejak turun wahyu itulah Nabi terus memelihara sholat malam sekitar 22 tahun, tiada malam. Para sahabat, istri-istri beliau melakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi berada di Madinah menurunkan wahyu, bukan meluruskan, tetapi paling tidak menjelaskan jangan ada kesan sholat malam itu wajib, yaitu terdapat pada wahyu surat Al-Isra ayat 79, yaitu fatahajjad bihi nafilatan. 78 tentang perintah sholat 5 waktu. 79 mengatakan fatahajjad, selain sholat fardu lakukan olehmu tahajud sholat malam, nafilatan, tapi sunat saja, nafilatan sunat saja. Kemudian tapi kalau kamu lakukan sholat tahajud, Allah menjanjikan asa yab'asaka rabbuka maqamam mahmuda, Allah akan memberikan kepadamu maqam yang terpuji. Berikutnya ayat 78 itu nyambung, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tuhan, masukkan aku kepada posisi yang baru dengan cara yang baik, keluarkan aku dari posisi yang lain dengan cara yang baik, dan berilah cara yang mudah, berilah aku makom yang terpuji, makom yang terpuji.
posisi yang terpuji, naik dengan terhormat, turun dengan terhormat, itu 70 ayat 80. Jadi apa-apa yang beliau lakukan itu yang perintahkan tentu menjadi wajib, kecuali kalau beliau sendiri menjelaskan atau Quran menjelaskan. Salah satu contohnya ini, kalau kita lihat amalan Rasulullah sholat qiyamul lail terkesan wajib, sahabat melakukan, para istri beliau lakukan, tapi Quran menjelaskan Al-Isra 79 nafilatan sunat, tidak wajib begitu. Atau kalau kita mengambil contoh lagi, beliau selalu melakukan qobliyah atau rakaatail fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Beliau tidak pernah meninggalkan itu. Dalam perjalanan beliau melakukan. Kalau sholat duhur asar kan kadang-kadang di qasar, di jama, qobliyah ba'diyah menjadi hilang. Tapi kalau qobliyah subuh nggak pernah ditinggalkan. Tapi beliau sendiri menjelaskan itu tidak wajib. Yang wajib cuma yang 5 saja. Itu beberapa contoh. Ada perbuatan Nabi yang wajib dan ada yang sunat. Ada perbuatan-perbuatan Nabi yang namanya itu disebut sunnah ghair tasyri', yaitu menyangkut budaya. Nabi itu orang Arab, pasti memakai baju Arab. Apakah itu wajib? Tidak. Apa sunat? Tidak. Apa dilarang? Tidak. Jadi gimana? Ya tergantung niat saja. Beliau itu punya hobi tertentu, makan. Apakah itu sunat kita mengikutnya? Tidak. Tapi boleh diikuti. Boleh diikuti. Kalau niat baik menjadi baik. Nah, ini ada sunnah ghair tasyri'. Kenapa saya sampaikan? Karena juga ada kesalahpahaman di beberapa masyarakat, seolah-olah apa yang dilakukan oleh Nabi itu segalanya harus diikuti. Segalanya harus diikuti. Ya, ada yang wajib, ada yang sunat, dan ada yang tidak wajib, tidak sunat. Malah ada yang khususiyah. Seperti beliau, istri beliau, janda bekas beliau itu kan nggak boleh nikah lagi karena itu dikatakan ummahatul mukminin, tidak boleh nikah lagi. Nah, itu tidak berlaku bagi bapak-bapak sebelum meninggal dunia wasiat supaya istri tidak nikah lagi, karena itu hanya aturan untuk istri-istri Nabi saja kepada Nabi. Baik, selanjutnya kita perhatikan kembali. Itu pembekalan spiritual dalam menghadapi tantangan ujian, dan ternyata ini diulang-ulang oleh Nabi salat malam, sehingga tadi terkesan wajib, tapi Quran menyebutkan itu tidak wajib. Kemudian berikutnya dalam suasana penuh tantangan itu Nabi agak sedikit gelisah karena wahyu kok nggak turun-turun, agak lama. Pernah mengeluh kepada Siti Khadijah, jangan-jangan Tuhan marah kepada saya ini, saya tidak dapat wahyu lagi. Maka Siti Khadijah menjawab dengan luar biasa, yaitu beliau menyatakan, kalau orang sesoleh Anda itu sudah dimurkai oleh Allah, lah bagaimana nasib kami yang tidak sesoleh Anda? Katanya jawaban dari Siti Khadijah ini adalah selalu dikenang oleh Nabi SAW, sampai pernah juga beberapa istri Nabi agak cemburu. Ini Nabi ini kalau sudah cerita Khadijah kami ini nggak dilihatnya, katanya. Beliau menyatakan, Khadijah bersama aku ketika aku sendiri dan banyak musuh, tapi kalian bersama saya setelah saya punya banyak sahabat dan musuh-musuh ditaklukkan. Nah, ini adalah sekali lagi beliau agak gelisah. Allah segera menurunkan wahyu, tercantum pada surat Wadduha. Nah, mari kita lihat pelajaran dari surat Wadduha itu. Ada pertama jaminan Allah tidak meninggalkan beliau, tidak marah kepada beliau, dan seterusnya. Dan ada janji, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Masa depanmu indah, hari esokmu cerah. Nikmat yang Allah berikan, nikmat akan terus mengalir kepadamu dan kau senang dengan nikmat itu. Ada 2 pesan dari Allah. Kalau ingin nikmat lestari, masa depan indah, ada 2 pantangan yang harus dihindari. 1, fa'ammal yatima falataka. Jangan kau sakiti anak yatim. Yang kedua, wa ammas sa'ila falataka. Jangan kau usir orang yang minta-minta. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi dalam surat Ad-Duha ini menjadi sebuah kebiasaan Nabi. Beliau itu sangat dekat dengan anak-anak yatim dan tidak pernah mengusir orang, menolak orang yang minta-minta. Dan beliau sendiri menyatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah. Di sorga nanti saya akan bergandengan tangan
dengan orang-orang yang ketika di dunia banyak menyantuni anak yatim. Anak yatim itu kekasihku. Orang yang menyantuni anak yatim berarti kekasihku, dan orang yang menyakiti anak yatim berarti menyayangi anak yatim berarti menyayangi aku. Orang yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti aku. Begitu pesan Rasulullah. Dan yang kedua tadi, tidak pernah mengusir orang yang minta-minta. Tidak lama setelah itu Allah menurunkan wahyu surat Al-Insyirah Alam Nasrah. Di sini juga Allah memberikan sebuah resep spiritual. Sebuah sunnatullah, ketentuan Allah. Apa yang Allah menyatakan? Inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Tidak ada kesulitan yang abadi. Tidak ada derita yang abadi. Selama hidup di dunia selalu berganti. Syaratnya, fa'idha farauta fansob wa ila rabbika fargob. Demikianlah wahyu demi wahyu itu turun, dan pada saat-saat beliau sedang dihadapkan dengan tantangan itu, Allah memerintahkan kepada Nabi justru untuk menyampaikan dakwah. Surat Al-Muddatsir. Allah menyatakan, hei orang yang berselimut, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andir. Saatnya kamu bergerak. Rabbaka faqabir. Tapi harus nih ikhlas. Bergerak, berjuang, menyampaikan ajaran agama untuk membesarkan asma Allah. Ikhlas. Yang kedua, wala tamnun tastaksir. Engkau sendiri harus bersih. Membersihkan, siap menyampaikan ajaran, harus siap mengamalkan ajaran. Dan kemudian warrujza fahjur, tinggalkan peluang-peluang, potensi-potensi yang tidak baik, hijrah. Wala tamnun tastaksir, jangan mengharap terlampau banyak pemberian dari manusia, nanti hilang wibawa. Wali rabbika fasbir, dan tetap harus sabar. Berjuang itu perlu waktu, perlu ketekunan, dihadapkan dengan tantangan, dihadapkan dengan ujian, macam perlu ada kesabaran. Tapi berbagai macam tantangan. Beberapa di antaranya saya ingin sampaikan. Bujukan dari pamannya, menyampaikan bujukan tokoh-tokoh Makkah melalui pamannya Abu Thalib Muhammad. Sebetulnya mereka sedang ingin sekali kamu ini menjadi pemimpin masa depan. Kamu menjadi orang pertama di Makkah ini. Cuma mereka minta supaya kamu tidak lagi mengajarkan agama yang baru itu kepada mereka. Jawaban Rasulullah SAW waktu itu, paman, seandainya mereka berhasil menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti menyampaikan ajaran ini. Saya tahu ini penuh risiko, tetapi saya yakin tugas ini suci dan mulia. Pamannya menyatakan kalau memang itu menjadi pilihanmu, paman akan tetap menyertai kamu dan membela kamu. Sampai Abu Thalib ini meninggal dunia, terus mengawal Rasulullah SAW. Memang para ulama berbeda pendapat. Apakah Abu Thalib ini sempat beriman Islam atau tidak? Tidak menjadi hal penting bagi kita. Kalau Syiah banyak mengatakan Abu Thalib itu seorang Muslim yang baik. Kalau Sunni pada umumnya berpendapat tidak sempat masuk Islam. Justru ada ayat yang menerangkan bahwa Nabi dilarang mendoakan setelah beliau meninggal dunia. Wallahu a'lam. Kemudian Abul Walid Al-Mughirah Abul Walid. Kali ini terang-terangan datang kepada Nabi menyatakan, Muhammad, kami sudah sepakat akan menjadikan kamu pemimpin masa depan. Tapi itu ajaran yang baru jangan disampaikan. Nabi diam, dia nyodorkan lagi. Kami juga siap untuk menjadikan kamu menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Sampai disodorkan perempuan. Nabi tentu menolak. Tentu menolak. Kemudian ada tawaran yang disampaikan oleh delegasi representatif kabilah-kabilah waktu itu. Yaitu, Muhammad, kami semuanya sudah siap untuk bersama kamu. Ingin menyembah kamu. Tapi tolonglah agar bulan depan atau kapan-kapan kamu menyembah Tuhan kami. Supaya kelihatan kita ini rukun. Kita ini bersama-sama sebagai warga Mekah begitu. Allah segera menurunkan jawaban. Wahyu lagi. Surat Al-Kafirun. Lalu surat Al-Kafirun itu, Qul ya ayyuhal kafirun, katakan olehmu Muhammad, hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma'bud. Saya tidak akan menyembah Tuhan kalian. Kalian pun tidak perlu menyembah Tuhan saya. Saya tidak akan ibadah seperti ibadah kalian. Kalian pun tidak perlu ibadah seperti ibadah saya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku.
Ini yang dikenal sekarang ini dengan pendekatan sinkritis. Untuk membangun kedamaian dan kebaikan, maka lahirlah sebuah konsep yang disebut teologi universum. Apa maksud teologi universum? Yaitu bahwa Tuhan itu sama, namanya beda-beda, tapi Tuhannya ya Tuhan Maha Pencipta. Kemudian cara menyembahnya bermacam-macam. Kemudian yang kedua, sorga itu sama, yaitu sorganya Tuhan. Nah, masuknya boleh melalui pintu Islam, pintu Kristen, pintu Islam, pintu Buddha, dan lain-lain. Tokohnya yang terkenal namanya Sri Ramakrishna, tokoh sinkritis ini dari India. Ia terang-terangan mengatakan, Anda harus menjadi Muslim yang baik kalau ketemu dengan orang Islam. Anda harus menjadi Hindu yang baik kalau ketemu dengan orang Hindu. Anda harus menjadi Buddhis yang baik kalau ketemu dengan orang Buddha, dan seterusnya. Tuhan itu, Tuhan kita adalah sama. Sorga kita sama, sorga Tuhan. Tinggal pintu masuknya kalau boleh melalui pintu Islam, pintu Buddha, pintu Hindu, dan seterusnya. Ini adalah sinkritis. Tahun 70-an, ya sekitar tahun 70-an pernah ada sebuah statement di Jakarta, sebuah pertemuan komunitas tertentu menyatakan orang yang berpendapat bahwa hanya agama dirinya yang benar, agama orang lain salah, pandangan kekanak-kanakan dan ketinggalan zaman. Orang yang berpikir modern harus menyatakan semua agama adalah baik, semua agama adalah benar. Itu adalah menyangkut pilihan. Tujuannya adalah sama, kebahagiaan sekarang dan kebahagiaan dia akan datang. Ini adalah sinkritis. Pegangan kita surat Al-Kafirun itu, yaitu kita dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dengan agama macam-macam, surat Al-Kafirun menjadi pegangan kita. Kita tidak akan menyembah Tuhan mereka, mereka pun tidak perlu menyembah Tuhan kita, tapi kita beribadah cara kita, mereka juga sama. Bagi kalian agama kalian, bagi kita agama kita. Ini adalah surat ada ayat yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diuji yang sangat berat, disebutnya dengan amul hazan, tahun duka cita. Ketika waktu itu Siti Khadijah meninggal dunia, Abu Thalib pembela atau penolong itu meninggal dunia, keluarga Nabi diboikot ekonominya, pedagang-pedagang keluarga Nabi hancur, kemudian membeli barang sulit, lantas Nabi juga diteror, beberapa sahabat dibunuh. Dalam suasana tahun duka cita itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kasih Maha Sayang segera memanggil Nabi. Beliau berada di Masjidil Haram, sudah harus berangkat ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, kemudian dibawa ke atas ke Sidratil Muntaha. Itu yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu merupakan semacam refreshing kepada Rasul yang sedang dalam keadaan duka dan menderita, sekaligus juga pembekalan beliau untuk melakukan sebuah program baru, program besar, yaitu yang namanya hijrah. Kurang dari 1 tahun setelah Isra Mi'raj itulah Nabi bersama para sahabat sekitar 200 orang. Jadi selama 13 tahun beliau di Mekah dapat melahirkan muslim-muslim pejuang sekitar 200. Nah itulah yang kemudian hijrah dalam berbagai macam rombongan dan disambut oleh orang Madinah dengan senyum. Ini tidak pernah terjadi. Imigran miskin diterima oleh yang punya negara atau punya tanah dengan senyum. Baru hanya pada zaman Nabi itu. Kata siapa? Kata Quran. Orang-orang Ansor itu lebih mencintai Muhajirin daripada dirinya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Setelah begitu hijrah, bangun masjid, Masjid Quba, Masjid Nabawi. Setelah dibangun masjid, beliau membangun masyarakat yang demam masjid, rindu masjid. Beliau menyampaikan pesan moral. Langkahmu ke masjid ibadah, langkahmu ke masjid amal soleh, langkahmu ke masjid jihad, langkahmu ke masjid kifarat penghapus dosa, langkahmu ke masjid akan memberikan ketentraman, ketenangan bagi hatimu. Beliau juga menyatakan sholat fardu yang paling baik sholat fardu di masjid, zikir yang paling baik zikir di masjid, doa yang banyak dikabulkan oleh Allah doa di masjid, tobat yang paling baik tobat di masjid, bahkan silaturahim yang paling baik silaturahim di masjid. Beliau sendiri sebagai sosok pribadi yang selalu memberikan daya tarik.
sahabat itu senang ketemu Nabi, gembira salaman dengan Nabi, bahagia kalau ditegur oleh Nabi, bahkan merasa nikmat mendengarkan tausiah Nabi. Mereka mendapatkan kepuasan spiritual ketika Nabi membaca Al-Quranul Karim. Dan para sahabat itu rata-rata mereka merasa, saya ini paling dicintai oleh Nabi. Nah, ini adalah Rasulullah SAW. Apalagi yang dibangun oleh beliau pasar. Beliau membangun pasar, membangun ukhuwah, disatukan antara Aus dan Khazraj yang bertahun-tahun berperang, diakrabkan Ansor dan Muhajirin, diakrabkan yang kaya dan yang miskin, bahkan diakrabkan antar sahabat. Beliau menyampaikan sejumlah pesan. Saya ingin kutip satu pesan. Beliau awal-awal beliau membangun masyarakat. Barangkali ada relevan untuk kondisi kita sekarang. Apa pesan beliau itu adalah Ufsus salam, wasilul arham, watimut ta'am, wasallu billail wan nas niyam. Tebarkan salam kesantunan kepada orang lain. Potret orang Islam itu santun dan sopan. Dan kemudian yang kedua, bangun keakraban dan persaudaraan. Hidup tanpa lawan, tanpa musuh. Dan yang ketiga, tolong orang-orang yang ekonomi lemah. Beri makan orang-orang yang kelaparan. Dan yang keempat, kawal apa-apa yang kamu lakukan itu dengan lakukan sholat malam. 4 pesan moral Rasulullah SAW di awal pembangunan masyarakat, menurut hemat saya sangat relevan untuk sampai kondisi kita sekarang. 7 tahun kemudian setelah para sahabat, sejumlah sahabat gugur di Badar, kemudian di beberapa pertempuran di Khandaq, di Uhud, dan beberapa pertempuran kecil, 7 tahun kemudian Nabi dan para sahabat bisa berkumpul 10.000 di Abyar Ali Zululaipah, akan melaksanakan umroh qadha karena tahun sebelumnya dilarang oleh pemerintah di Makkah pada waktu itu. Kalau umat Islam yang umrah 10.000, artinya jumlah umat Islam dalam 7 tahun dari 200 orang menjadi lebih dari 10.000. Yang 10.000 ini berkumpul, mereka memakaikan ihram tanpa membawa senjata yang berarti karena mau ihram. Kalau sedang ihram kan potong rambut saja nggak boleh, melukai badan tidak boleh, potong kuku juga nggak boleh. Mereka menyatakan ikrar, labbaik Allahumma umratan, Tuhan kami datang memenuhi suruhan-Mu, melaksanakan ibadah umroh. Berangkat ke kota Makkah, melaksanakan umroh, melaksanakan tawaf, sa'i, tentu tahallul, dan tentu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat luar biasa adalah justru dari peristiwa umroh inilah lahir yang disebut Futuh Makkah, proklamasi kota Makkah. Orang-orang yang semula memusuhi Nabi, memerangi Nabi, membenci Nabi, kali ini mereka berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Dari mulai Taif, katanya sekian puluh kilometer itu, menyatakan diri masuk Islam. Ini yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Kalau sudah datang pertolongan Allah, kau lihat sendiri. Sekali lagi, kalau sudah datang pertolongan Allah, nggak ada kekuatan yang bisa menghalangi. Kau lihat sendiri, orang-orang yang memusuhi kamu, memerangi kamu, yang membenci kamu, sekarang menjadi pengikutmu. Tapi Allah berpesan kepada beliau, yaitu fasabbi bihamdi rabbika wastaghfiru. Kau menang, kau sukses, kau gembira, hati-hati. Jangan merasa suci diri, karena menang bukan karena kesucianmu, tapi karena yang maha suci hanya Allah. Yang kedua, puji Tuhanmu. Jangan gila pujian. Orang gila pujian itu biasanya suka stres ketika karena nggak dipuji. Dan istighfar. Ketika menang, istighfar. Ini sebuah pesan moral yang sangat penting untuk diamalkan oleh kita ketika kita sukses, ketika menang. Selain kita membaca Alhamdulillah, membaca Subhanallah, juga harus istighfar. Karena sering ketika sukses itu sebetulnya ada orang yang tersakiti oleh kita. Ketika kita bisnis menjual barang mahal, kita gembira, pembeli dirugikan karena membeli barang terlalu mahal. Kita membeli barang terasa murah, kita untung, tapi penjual mungkin rugi karena menjual barang terlalu murah. Ketika kita menduduki sebuah jabatan, kita syukuran, kita gembira. Tapi saingan kita akan tersakiti. Jadi di setiap kesuksesan, kemenangan itu ada dampak, ada orang lain yang tersakiti. Inilah sebuah zikir yang maksur, yang baik dijadikan zikir kita
terutama di penghujung malam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nabi biasa membacanya sering-sering, lebih dari 70 kali. Ada hadis menyebutkan lebih dari 100 kali. Kesimpulannya sebanyak mungkin. Nah, inilah salah satu wirid kita. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang akan mendapat pertolongan Allah, mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, akan mendapatkan kebahagiaan adalah mereka yang membiasakan sholat malam, istighfar di waktu sahur. Jamaah yang berbahagia, pada waktu dalam usia 62 tahun lebih, 63 tahun kurang, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pesan yang ingin saya sampaikan. Pesan Nabi setelah mata tertutup di hadapan sejumlah sahabat, beliau berpesan, as-salat, as-salat. Aku titipkan salat, jangan kau tinggalkan salat. Wa ma malakat aimanukum, dan tolong orang-orang yang ekonomi lemah. Hadis lain menyebutkan juga adalah tolong orang-orang yang terzalimi. Setelah itu beliau meninggal dunia. Beliau meninggalkan dua bekal kepada kita, dua warisan, yaitu Al-Quran, yaitu kumpulan wahyu-wahyu Allah yang turun kepada Nabi selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, dan As-Sunnah, yaitu sabda-sabda Nabi, catatan tentang perbuatan Nabi yang tidak ditulis pada zaman Nabi masih ada, tapi ditulis oleh generasi berikutnya, yaitu di dalam puluhan dalam pesan-pesan moral beliau yang ada pada buku-buku hadis atau al-hadis atau as-sunnah. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat mendapatkan pelajaran bagaimana beliau menghadapi tantangan, bagaimana beliau menghadapi kezaliman, bagaimana beliau menghadapi bujukan, dan bagaimana pula beliau di dalam membangun sebuah masyarakat yang ideal, masyarakat percontohan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan pimpinan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah Pak Kiai atas tausiah kali ini. Menarik sekali gambaran kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dari mulai beliau kecil, kemudian dewasa, kemudian menjadi Rasul, kemudian berjuang menyebarkan ajarannya sampai beliau wafat. Baik, semoga kita bisa mengamalkan dan mengambil ibroh atau hikmah dari kisah Nabi kita. Selanjutnya kita memasuki acara diskusi dan tanya jawab. Mangga, silakan pada para hadirin. Sudah ada Ayah Hendi, mangga silakan Ayah Hendi untuk menyampaikan apa yang akan didiskusikan. Mangga. Terima kasih Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Pak Ustadz. Alhamdulillah. Izin bertanya Pak Ustadz, kaitannya dengan surat Ad-Duha yang ayat 10 tadi. Pada zaman sekarang ini, peminta-minta itu datangnya melalui medsos, Pak. Melalui WA, melalui Facebook. Nah ini, dan ya maaf Pak Ustadz, kita nggak selamanya punya rezeki ya, walaupun memang pada saat kita sempit. Dan kita sebenarnya berat untuk menolak peminta-minta yang melalui medsos itu, Pak Ustadz. Nah ini apakah kita memblokir sementara peminta-minta itu termasuk menghardik, Pak Ustadz? Mohon maaf, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di satu sisi kita itu wajib memberikan perhatian untuk menolong, tapi di sisi lain juga kita diperintahkan juga untuk jangan sampai ada misi atau ada
menjadikan orang menjadi malas, itu tidak boleh juga. Tadi resep gawe, resep merah. Maka kalau ketika kita tidak punya ada resep dari Quran, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatiyat, bahwa ada ucapan yang baik itu lebih terhormat daripada memberi sambil menggerutu, begitu. Di sisi lain kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak di kita itu peminta-peminta jadi profesi. Ini sebuah kemungkaran, ketidakbenaran menurut ajaran agama. Jadi kita tidak boleh membiarkan. Sehingga oleh karena itulah yang paling baik memang ada sebuah lembaga yang mengatur, walaupun ini tidak bisa menyelesaikan secara tuntas, tapi dengan adanya lembaga Lazis dan lain-lain yang sekarang malah resmi dari pusat sampai ke daerah, ya, dari BAS, itu adalah membantu, dan ternyata ini bisa menghimpun dana cukup besar, walaupun itu baru kira-kira katanya 3% aja. Nah, dalam kaitan dengan tadi, saya kira tadi terapkan aja qaulun ma'rufun. Aduh mohon maaf ya gitu. Kalau bisa datanglah ke sini begitu. Itu mungkin sebuah solusi. Tapi kalau kita merasa bahwa ini adalah sesuatu mental yang tidak baik sehingga ada kesan mental tidak baik, tentu bismillah kita tutup. Jangan jengkel jadi dosa, dan dia juga harus diberikan pelajaran. Jangan membiasakan sesuatu yang sebetulnya tidak baik begitu. Jadi mudah-mudahan dengan niat ikhlas semuanya tidak salah, Pak. Baik, Pak Kiai. Selanjutnya barangkali dari Pak Dede atau Pak Sri, mangga bisa. Mangga Pak Dede Kusdiman. Pak Teddy Tarunajaya, mangga. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Kita kan sering dengar, Ustaz, bahwa umat Islam ini akan terbagi 3 golongan. Satu yang selamat. Pada konsekuensinya bahwa banyak sekali golongan atau firqoh yang mengaku-ngaku paling selamat. Kita kenal banyaklah yang kita dengar, Islam Jamaah, kaum Salafi dan sebagainya yang paling benar. Yang sebenarnya bagaimana, Ustaz, agar kita ini yakin bahwa yang selamat itu memang apakah umat Islam yang mana gitu. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ada hadis, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya untuk neraka kecuali satu, ma'ana alaihi wa ashabi, satu. Tapi juga ada hadis yang sebaliknya, terpecah 73 golongan, katanya semuanya selamat kecuali satu. Itu ada hadis yang seperti itu. Terlepas daripada itu semua, ukurannya adalah apapun nama organisasi, apapun nama lembaga, yang penting adalah dia menggunakan pedoman hidupnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengakui tadi prinsip-prinsip Al-Quran dan As-Sunnah bukan berarti yang menggunakan ijma qiyas menjadi salah. Sebab ijma itu sendiri adalah dari perintah Quran, perintah hadis, atau betul ijma. Qiyas juga adalah sesuatu yang memang dipeluk Nabi sendiri, menyatakan kepada gubernur daerah Yaman pada waktu itu, kalau kamu ada masalah pakai apa? Ya pakai Quran ya Rasul. Kalau Quran nggak ada, ya pakai sunnah lah. Kalau sunnah nggak ada, saya gunakan nalar. Nah, ijtahidu ijtihad. Ijtihad itu melahirkan beberapa metode. Ada dengan ijma, konsensus, kami ummati anadullah lah. Kalau umat itu, ulama-ulamaku bersatu, akan salah. Yang kedua, kias analogi. Ya, sederhana aja. Kalau dalam Quran tidak boleh berkata kepada orang tua, masa melempar boleh begitu. Kan melempar itu aja. Seperti itu. Jadi yang ada di Indonesia yang saya ketahui ormas-ormas yang artinya resmi oleh pemerintah, saya yakin semuanya menggunakan Quran dan As-Sunnah.
tetapi berbeda mungkin cara dalam menafsirkan. Ada yang Fatihahnya Bismillah keras, ada yang nggak apa-apa. Itu adalah hal-hal yang memungkinkan interpretasi. Memang ada kelompok yang di Indonesia, kelompok yang mungkin tidak sesuai. Nah, di Indonesia ini dicoba disaring oleh fatwa MUI. Jadi kalau ada kelompok yang kira-kira sesat, itu disampaikan ke Majelis Ulama, dibahas oleh Majelis Ulama. Jadi apa yang Majelis Ulama kada, lahirlah ada fatwa-fatwa Majelis Ulama, dan ini banyak sekali, tapi kelompok-kelompok kecil dikeluarkan fatwa sebagai aliran sesat. Umpamanya saja pernah mengeluarkan fatwa tentang beberapa lembaga keagamaan mengaku ini, tapi gurunya mengaku jadi nabi yang ke-26 umpamanya saja. Atau juga ada yang mengajarkan sholat pakai bahasa Indonesia, itu di Tasik. Kemudian semacam-macam gitu. Tapi kalau kita yang ada yang besar, apalagi NU, Muhammadiyah, Persis, segala macam itu, insya Allah itu sama semuanya adalah ma'ana alaihi wasabi, yaitu organisasi-organisasi yang mengikuti sunnahku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Kalau ada perbedaan soal namanya furu, tapi di kita perbedaan furu itu sekarang sudah agak cair lah, tidak menyebabkan ini. Tapi yang biasanya agak tegang itu perbedaan pilihan politik yang sering jadi bertengkar itu. So, itu Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Kiai. Mungkin satu lagi Pak Kiai ya, dari chatbox ya. Nah, baik. Dari Pak Dodi Nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah hukum merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Dan apa-apa saja yang dapat kita lakukan ketika Maulid Nabi Muhammad SAW? Demikian, ya. Hatur nuhun. Pertama, memperingati Maulid Nabi tentu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, juga oleh para sahabat. Maka kalau peringatan Milad Nabi atau Isra Mi'raj Nabi itu melalui dalam bentuk ritual itu upacara, ada umpamanya saja sholat maulid, ada apa maulid, nah itu pasti tidak ada. Nah itu disebut bid'ah. Tapi kalau kita mengisi bulan maulid itu dengan hal-hal yang menyangkut budaya itu termasuk ceramah, termasuk barangkali meresmikan masjid, atau juga barangkali lomba pidato dan lain-lain, tentu tidak ada masalah. Itu diberi kebebasan sepanjang niatnya baik dan caranya baik. Jadi jangan bikin ritual. Ritual itu upacara ibadah khusus. Apapun yang tidak ada contoh tidak boleh. Tapi kalau dalam bulan Maulid kita berkumpul, berdiskusi, dalam bulan Maulid kita membaca sejarah Nabi, tentu ini tidak ada masalah. Ini diajarkan oleh agama kita. Urusan dunia seperti itu kamulah yang lebih tahu. Tapi kita harus tahu niatnya baik, caranya baik, dan yang ketiga tentu tujuannya juga baik. Walaupun demikian, memang kita tidak bisa menutup mata. Ini menyangkut maulid ini ada debatable di kalangan para ustadz ya, peringati. Tapi karena dianggapnya bikin ritual begitu. Baiklah, kalau memang itu ada perbedaan pendapat, kita siap saja untuk beda pendapat, untuk tidak saling memusuhi. Tapi kalau menurut hemat saya, sepanjang bukan ritual, silahkan aja 17 Agustus, Rabiul Awal, Isra Mi'raj, untuk isi dengan ceramah, mungkin ada amalan-amal mengumpulkan fakir miskin dan lain, tapi jangan ada ritual, ada sholat khusus begitu dan lain-lain. Diskusinya, semoga kita bisa mengambil hikmah dari diskusi ini. Mohon maaf bagi pertanyaan yang belum tersampaikan, insya Allah di lain kesempatan bisa disampaikan kembali. Baik, kita memasuki acara selanjutnya. Kita minta Pak Kiai untuk memimpin doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita, keluarga, dan perusahaan serta negara kita senantiasa diberikan keselamatan, keberhasilan, dan keberkahan. Mangga, silakan Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya dafi'al baliyat wa ya rafi'ad darajat wa ya syafi'al amrad wa ya mujibad da'wat. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun Pak Kiai. Terakhir mari kita tutup acara hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Demikianlah acara hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Arif dan Kang Imam. Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kabak Ops, waktu dan tempat Nuhun Pak Budi, Pak Wis. Terima kasih Pak Arif. Kita end meeting. Nuhun kesadayana. Atur nuhun. Nuhun pi. Allah. Assalamualaikum. Mas Nun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka sadayana terutama ka panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Payun. Assalamualaikum.